semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai pohon ya untuk matematika diskrit. Nah, di sini nanti ada beberapa yang akan kita pelajari. Selain ada pohon, ada hutan, kemudian ada pewarnaan pohon. Nah, ini yang bukan berarti yang akan kita pelajari pohon yang seperti pohon jati, seperti itu tidak ya, tapi ini pohon dan hutan dalam matematika diskrit. Nah, sekarang kita lihat mengenai definisinya terlebih dahulu. Nah, definisi pohon adalah graf yang tidak berarah, terhubung, yang tidak mengandung sirkuit. Nah, contoh dari pohon ya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah pohon silsilah keluarga atau pohon struktur organisasi ya, seperti ada kepala, kemudian wakil kepala, kemudian anggota, nah seperti itu, atau organisasi pertandingan dan lain-lain ya. Contohnya pohon itu seperti ini ya. Ini kan graf tak berarah ya, tidak ada arahnya. Kemudian graf tidak berarah, terhubung ya. Ini kan semua anggotanya ini kan berhubung ya. Dalam graf ini tidak ada yang terpisah maksudnya ya. Kemudian tidak mengandung sirkuit, berarti sirkuit itu adalah lintasan tertutup. Jadi tidak ada lintasan yang bisa dibentuk di mana suatu simpul kemudian nanti akan berakhir pada simpul itu tersendiri. Contohnya misalkan dari simpul B. Dari simpul B ini tidak ada sirkuit atau lintasan yang nanti ujungnya adalah ke B itu sendiri. Nah, itu maksudnya seperti itu ya untuk pohon. Kemudian selanjutnya yang kedua, nah ini masih definisi pohon. Nah, kita akan melihat contoh-contoh dari graf-graf ini. Apakah graf 1, graf 2, graf 3, dan graf 4 ini pohon? Nah, sekarang kita lihat. Graf 1 dan graf 2 atau G1 dan G2 ini merupakan pohon. Kenapa? Karena G1 dan G2 merupakan graf yang tidak berarah, tidak ada arah panahnya ya. Kemudian masing-masing tidak ada yang terpisah, ini semuanya terhubung. Kemudian di sini tidak ada yang mengandung sirkuit ya, tidak ada yang membentuk lintasan tertutup. Jadi misalkan kita membuat lintasan dari B ya, dari simpul B, maka tidak mungkin akan berakhir di B juga. Jadi B, A, D, F. Nah, itu kan tidak bisa ya, atau B, A, D, E, atau B, A, D, C. Nah, itu kan tidak menuju simpul akhirnya adalah B itu lagi. Nah, kemudian G3. G3 ini bukan termasuk pohon. Kenapa? Karena di sini ada sirkuitnya. Contohnya adalah A, D, F, A. Nah, ini kan ada lintasannya ya. Dari A ke D, ke F, bisa ke A lagi. Jadi, G3 ini bukan pohon. Kemudian G4. G4 ini perhatikan. Nah, G4 ini juga bukan pohon. Kenapa? Karena G4 ini bukan graf terhubung. Nah, ini jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh antara sisi AF dan sisi BE. Ini mereka tidak berpotong ya. Tidak berpotongan ya, mereka hanya bersilangan. Seakan-akan memotong tetapi mereka terpisah. Kenapa? Karena di sini tidak ada simpulnya. Jadi mereka tidak berpotong. Sehingga di sini G4 bukan pohon karena bukan merupakan graf terhubung ya. Karena ini kan grafnya terpisah. AFD dan graf BEC ini terpisah dia. Seperti itu. Kemudian tentang hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Nah, definisi lain yaitu hutan merupakan graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit
yang di dalam hal ini setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Contohnya apa? Nah, contohnya kita lihat. 3 gambar pohon ini merupakan hutan. Ya, kenapa? Karena dalam hutan ini terdapat 3 pohon, pohon 1, pohon 2, pohon 3, dan masing-masing pohon ini merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, misalkan di sini hanya ada 2 pohon, misalkan yang pohon ketiga ini tidak ada, apakah bisa disebut hutan? Bisa, ya, karena dia terdiri dari lebih dari 1 pohon, dan di mana masing-masing pohon itu merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Seperti itu. Kemudian di sini kita melihat sifat-sifat dari pohon. Misalkan kita mempunyai hutan, ya, kita namakan hutannya adalah F dengan K komponen, berarti ada sejumlah K pohon, pohonnya sebanyak K, dan N simpul, berarti banyaknya simpulnya adalah N, maka nanti banyaknya sisi atau M sama dengan N min K, ya. Nanti sisinya sebanyak N min K. N-nya itu simpul, K-nya adalah banyaknya pohon. Nah, sekarang kita lihat contoh pohon tadi, ya. Pohon tadi saya gambarkan di sini. Nah, ini adalah hutan F namanya. Kemudian kita lihat komponennya, yaitu terdiri dari 3 pohon. Jadi K-nya adalah 3. 1, 2, 3. Kemudian simpulnya kita hitung, ya. Simpul atau N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Sehingga simpulnya 22. Nah, ketika kita akan mencari banyaknya sisi, tinggal kita kurangkan antara banyak simpul dikurangi banyak pohon. 22 dikurangi 3 yaitu 19. Nah, sekarang coba kita cek, ya, banyaknya sisi apakah betul 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Nah, ini berarti sesuai. Kita bisa menggunakan sifat-sifat ini untuk mencari banyaknya sisi dari sebuah hutan. Kemudian selanjutnya mengenai pewarnaan pohon. Nah, setiap pohon pasti mempunyai bilangan kromatik 2. Bilangan kromatik itu adalah banyaknya warna minimum, ya, dari sebuah graf. Nah, ini pasti bilangan kromatiknya adalah 2. 2 buah warna sudah cukup untuk mewarnai simpul-simpul di pohon. Sedemikian sehingga tidak ada 2 buah simpul bertetangga yang mempunyai warna sama. Maksudnya simpul yang bertetangga adalah simpul yang terhubung dengan sisi, ya. Nah, bagaimana mewarnai sebuah pohon? Yaitu petakan warna pertama, yaitu sembarang sebuah simpul. Jadi kita letakkan warna pertama, kita taruh pada simpul, sebuah simpul sembarang, ya. Kemudian petakan warna kedua pada simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul pertama tadi. Selanjutnya, petakan warna pertama ke semua simpul yang bertetangga dengan simpul-simpul yang telah diberi warna kedua tadi. Kemudian ulangi langkah ini sampai semua simpul dapat diwarnai. Contohnya seperti ini, ya. Ini kita punya pohon, kan? Pada pohon ini, misalkan simpul B kita beri warna kuning. Simpul B ini kita beri warna kuning, berarti simpul yang bertetangga dengan B yaitu simpul A, di sini kita beri warna yang kedua, misalkan biru. Kemudian kita lihat dari simpul A ini, simpul yang bertetangga dengan A adalah simpul D. Berarti simpul D ini kita beri warna yang pertama, yaitu warna kuning. Nah, kemudian simpul yang bertetangga dengan simpul D, yaitu simpul C, E, dan F, kita beri warna yang kedua, yaitu warna biru. Nah,
seperti itu. Jadi setiap pohon pasti mempunyai warna minimal atau bilangan kromatik yaitu 2. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya.